Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Afila dengan NIM 4213141 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas PSPB 21C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Siagian dari kelas PSPB 21C dengan NIM 4213340 dan 11. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Putri dengan NIM 4212141003. Perkenalkan, nama saya Apni Nurjana dari kelas PSBBC 2021. Di sini saya akan menjelaskan apa itu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan suatu fenomena timbulnya arus listrik karena adanya flux magnetik. Flux magnetik merupakan suatu banyaknya garis gaya magnet yang dapat menembus suatu bidang. Di tahun 1821-lah, Michael Faraday menemukan bahwa perubahan medan magnet rupanya mampu menimbulkan arus listrik. Gaya gerak listrik yang muncul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut dengan GGL induksi. Sementara itu, arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya dinamakan induksi elektromagnetik. Terdapat 3 faktor besar yang mempengaruhi GGL induksi, yaitu pertama, perubahan medan magnet, kedua, banyak lilitan, dan ketiga, kekuatan magnet. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi singkat gejala kemagnetan dan kelistrikan kemagnetan. Baiklah, kata magnet yang berasal dari daerahnya tersebut, magnet ini akan berputar dan menarik potongan-potongan besi yang berada di dalamnya. Sebuah magnet yang berputar bebas, misalnya jarum kompas, selalu menempelkan dirinya kira-kira berarah di utara dan juga selatan. Yang mengarah ke selatan disebut dengan kutub selatan, dan sedangkan yang mengarah di utara disebut dengan kutub utara. Hubungan kelistrikan dan kemagnetan ini dirangkum dalam bidang hukum Maxwell ini yang merupakan awal dari suatu revolusi besar dalam bidang teknologi. Yang selanjutnya yaitu garis-garis medan dan kuat medan magnetik. Menurut Faraday, garis-garis medan magnetik ini bentuknya sedemikian sehingga di setiap titik pada garis itu kutub utara, sebuah magnet mengalami gaya searah. Nah, mengalami gaya searah ini dengan arah garis singgung pada titik tersebut. Pada penjelasan ini terdapat 2 konsep, yang dimana yang pertama konsep medan ataupun disimbolkan dengan E yang didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan, ataupun E sama dengan F per Q. Yang kedua, kuat medan magnetik H dapat didefinisikan sebagai gaya persatuan kuat kutub magnet, yang dimana H sama dengan F per M. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum Biot-Savart, sumber medan magnet adalah arus listrik. Keberadaan arus listrik ini merupakan hasil dari pergerakan muatan listrik. Hukum Biot-Savart setelah Oersted memberi kesimpulan bahwa arus listrik menimbulkan medan magnetik. Sekarang akan ditentukan berapa besar induksi magnetik yang ditimbulkan arus listrik melalui suatu kawat. Medan magnetik oleh kawat penghantar melingkar. Bentuk dan arah garis-garis medan di sekitar sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dapat diamati dengan membuat sebuah penghantar berbentuk lingkaran yang dilewatkan sepotong karton. Di atas karton ditaburkan serbuk besi. Melalui karton diadukan arus listrik. Jika karton diketuk secara perlahan-lahan, serbuk besi akan mengatur diri membentuk suatu pola. Pola ini menggambarkan bentuk medan magnetik di sekitar penghantar lingkaran. Jika digambar ulang, garis-garis medan kira-kira berbentuk seperti gambar 8. Di sumbu kawat melingkar, garis medan itu dapat dianggap lurus, sedangkan di tempat-tempat lain melengkung dan merupakan loop
Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang contoh induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Generator dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu generator AC yang mengalirkan arus listrik secara bolak-balik, dan yang kedua yaitu generator DC yang mengalirkan arus listrik searah. Yang kedua yaitu dinamo. Dinamo adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik dalam skala yang relatif kecil. Dinamo dibagi menjadi dua, yaitu dinamo AC dan dinamo DC. Yang ketiga yaitu transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik bolak-balik. Transformator dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transformator step down yang dapat menurunkan tegangan listrik, dan yang kedua yaitu transformator step up yang berfungsi menaikkan tegangan listrik.